Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah al hadini wal kulinatin sallallahu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa hadin amal kisah wa qad Muhammad alaihi usul wa qul ma'budatin zalimin wa jami'an ba'alawi ajma'in. Musa terus mengaturkan video dan insyaallah ambil dari amal lagi wa usul wa qul ma'budatin zalimin wa sallallahu ya jami'at wa kafati musyrikin ajma'in. Ya Allah ya Allah merahmatunya dan berahmati walidina walidina wasallallahu alaihi wa amati muslimin amma wa a'id alina wa barakatuh wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafaat fid din wa dunya akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan pengasuh daripada Majlis Haddadul Qulub Habib Hamid Barakbah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, meluaskan rezekinya,
melapangkan semua apa yang dipersulitnya, mempermudah semua apa yang dipermasalahkannya, menjadikan beliau, keluarga beliau di dalam semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan menyehatkan raganya, meluaskan rezekinya, memberkahi hidupnya, dan memberikan semangat kepadanya di dalam mendidik kita jamaah Majelis Saddadul Qulub. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diperluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur dan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita, keluarga kita orang yang soleh solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, baik urusan dunia akhirat, insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu, dijadikan ilmu kita menjadi penyelamat bagi kita di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di Majelis Taklim Majelis Zikir Haddadul Qulub Palembang Darussalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang jaya, majelis yang terus berkembang, orang-orang yang ada di dalamnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita kepada Allah diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, kita akan membahas sebagaimana rutinitas kita membaca kitab Safinatun Najah, pembahasan tentang fikih. Yang sebelumnya kita akan bahas, sebelumnya kami sampaikan minal aidin wal faidin, walaupun ini sudah lewat berapa hari, hari keberapa ini? 28 ini, malam 28. Ini hari raya yang ke-28. Kami ucapkan minal aidin wal faidin wal maqbulin kullu am wa antum bikhair. Insyaallah semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa kita ini sudah menimba ilmu, sudah mengamalkan ilmu sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita lewatkan setelah bulan suci Ramadan. Mari terus kita gali, terus kita semangatkan diri kita untuk terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa ke amalan-amalan yang sudah kita tanam, yang sudah kita amalkan di bulan suci Ramadan. Semangat kita yang ada di dalam bulan suci Ramadan kita bawa pula sekarang keluar daripada bulan suci Ramadan di dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang seperti apa? Kaum yang tidak membeda-bedakan waktu, kaum yang tidak mengkhususkan hanya satu waktu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kaum yang dia selalu di dalam waktunya, di dalam umurnya, di dalam kesempatannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai final. Finalnya kapan? Kematian. Sampai ajal menjemput dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berbuat baik. Mudah-mudahan kita semangat terus ibadah, berbuat ketaatan, kebaikan sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit pembahasan sebelum kita masuk dalam kitab pembahasan fikih. Di sini dijelaskan di dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Di sini dijelaskan, kita bahas tentang sedikit masalah yang berkaitan dengan waktu, menjaga waktu. Walaupun mungkin sudah pernah dijelaskan bahwasanya di sini ada yang ajib, ada yang bagus pembahasannya, bahwasanya yang namanya waktu itu mempunyai kekhususan. Waktu itu mempunyai kekhususan. Dalam kekhususan waktu di sini disebutkan suratun qidaihi. Waktu ini, kalau kita tahu waktu ini cepatnya, sangat cepat berlalu. Kalau kita tak sadar waktu ini cepat berlalu. Coba kita jenguk umur kita sudah berapa tahun? Masing-masing. Kalau kami masih muda, yang lain-lain ini, yang lain-lain ini, puluhan tahun, ya kan? Tak sadar, sudah punya anak, sudah punya cucu, Nah, tak sadar waktu ini
begitu cepat berlalu sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sadar, hari demi hari, minggu demi minggu lewat, Jumat demi Jumat, tahun demi tahun, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak sadar waktu begitu cepat berlalu, dan itu kekhususan waktu, khususiyah waktu, yaitu cepatnya berlalu. Bagaimana kita menyempurnakan ini waktu, bagaimana kita menempatkan ini waktu sehingga kita mendapatkan waktu yang berkah. Nah itu tadi, kita harus memperhatikan waktu yang kita ada saat ini. Nah, kita gunakan sebaik mungkin. Dengan kita mempergunakan waktu sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan keberkahan waktu dengan beramal ibadah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga disebutkan bahwasanya waktu itu lebih berharga. Athmanu ma yamlikuhul insan, bahwasanya waktu adalah paling berharganya sesuatu yang dimiliki manusia. Kita ini kan banyak, kita miliki apa baik? Harta dunia apa yang kita miliki? Lebih berharga waktu. Lewat sedikit sudah. Lewat sedikit sudah selesai. Tidak pacak berulang. Mungkin kalau misalkan kita saat ini tidak memiliki ini, besok baik mungkin akan datang kita memilikinya. Tapi kalau waktu sudah lewat, tidak pacak kembali. Nah ini. Juga di sini pengarang kitab Dalilus Sa'ilin, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya hari atau waktu itu ada 5 macam. Hari atau waktu ada 5 macam. Yang pertama, hari atau waktu kita nih memiliki ini kalau. Yang namanya hari sama waktu ada 5 macam. Ada berapa toh? Ada 5 macam. Hari atau waktu ada 5 macam. Macam pertama apa? Hari yang sudah lewat. Namanya al-yaumul mafqud atau yaumun mafqudun. Hari yang sudah tiada. Hari waktu yang sudah lewat. Nah, ini bagaimana? Coba kita pikir yang sudah lewat itu. Apa amalia ibadah kita? Apa yang kita perbuat di hari-hari waktu-waktu yang sudah lewat? Nah, kita tinggal istighfari, kita minta aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Hari waktu yang kedua adalah yaumun masyhud. Hari yang sekarang disaksikan. Sekarang kita menjalani ini waktu. Ini namanya yaumun masyhud. Hari yang kita saksikan sekarang. Nah, jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Alhamdulillah kita berkumpul di hari yang kita saksikan ini, kita beribadah, kita menjalankan apa yang dijalankan, yang diatur, diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini macam yang kedua. Ada yang ketiga, yang namanya yaumun maurud. Apa? Yaumun maurud. Hari atau waktu yang akan datang. Kita belum tahu yang akan datang ini. Jangan kita optimis apa segala macam, tapi kita berharap di hari-hari yang akan datang ini kita bisa lebih baik lagi. Kita niatkan dari sekarang, hari yang sudah lewat kita istighfari. Kalau misalkan ada perbuatan yang tidak layak kita lakukan. Hari yang sekarang kita usahakan dalam keadaan baik. Hari yang akan datang kita tidak tahu, tapi kita berharap di hari yang akan datang ini, waktu yang akan datang ini kita mampu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniat-niatkan yang baik dulu. Nah, yang keempat, yaumun mau'ud, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yaumul kiamah, hari kiamat. Nah, yang kelima ada yang namanya yaumun mamdud, hari yang dipanjangkan, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari kelak di akhirat. Hari-hari kelak di akhirat, alam lain lagi. Nah, ini hari-hari beragam-ragam hari atau waktu yang kita miliki baru 2. Apa? Hari yang sudah lewat, waktu yang sudah lewat, sama waktu yang sekarang kita jalani. Yang belum, yang akan datang, dan waktu hari kiamat juga kaget di alam akhirat. Kita minta waktu kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah, berbuat baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Darul Qulub yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betullah apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 nikmat yang selalu dilupakan.
Ada dua nikmat yang selalu orang tertipu pada dua nikmat ini. Ada dua nikmat yang selalu mereka abaikan oleh manusia. Ketika dapat dua nikmat ini selalu mereka abaikan, terlewat, tertipu dengan dua nikmat ini. Apa yang pertama? Nikmat sehat dan nikmat adanya waktu langgeng, adanya waktu kosong, adanya kesempatan. Nah, nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Ngapa luar biasa? Ketika sehat itulah kita pacak belajar. Ketika sehat itulah kita pacak hadir majelis taklim. Ketika sehat itulah kita pacak beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, pacak tegak berdiri sholat. Dari waktu sehat itulah kita pacak bersedekah, begawe, nyari nafkah dan semacamnya. Tapi kalau sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa beribadah, sulit nak ibadah, apalagi dan yang lain-lainnya. Makanya nikmat sehat ini nikmat yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang lalai, ketika sehat dia tidak galak ibadah. Ketika sehat dia galak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sakit nah baru nyerah Allah, baru cah itu dia. Nah, pas sehat kemana? Pas sehat kemana? Kalau pas sakit ya Allah, lang sakitnya gigi aku nih, pas sakit. Nah, sakit gigi baru itu, belum yang lain-lain. Makanya coba kita perhatikan waktu sehat, di waktu itulah kita perbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak sekali orang tertipu. Banyak sekali orang melalaikan, yaitu nikmat sehat dan yang kedua nikmat ketika adanya waktu kosong, waktu luang. Sekarang banyak di luar sana, bukan gitu. Alhamdulillah kita menyempatkan. Ini kan kalau misalkan tidak ada majelis kosong, bisa jadi ini waktu luang bagi kita. Seandainya dia kata majelis, ngapain kira-kira gitu? Namanya waktu luang. Waktu luang kita gunakan, kita usahakan untuk menghadiri majelis taklim. Nah, ini yang bagus. Wong manusia yang hebat macam itu, dia berusaha mencari waktu kosong untuk dia gunakan. Dia memaksakan mengadakan waktu kosong untuk digunakan hal-hal yang baik, bukan mencari-cari waktu kosong untuk melarikan diri daripada hal yang baik. Nah ini alhamdulillah kita termasuk orang yang berusaha mencari waktu kosong, mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, menghadiri tempat-tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insyaallah kita dikumpulkan dengan orang yang paling baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga di sini dikatakan bahwasanya seorang ulama mengatakan di sini Al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Manadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu nakuso fihi ajali walam yazid fihi amali. Bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, tidaklah pernah aku menyesali atas suatu perkara seperti penyesalanku ala yaumin, atas satu hari yang sudah terlewat daripada waktuku. Tidaklah aku pernah menyesali sesuatu kecuali penyesalanku hari yang sudah terlewat daripadaku. Nah, jadi penyesalan terberat Al-Imam Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya penyesalan terberat beliau adalah hari-hari yang sudah lewat. Kenapa? Karena tidak bisa terulang kembali. Nah, tapi apa kata beliau? Hari-hari yang sudah lewat, tapi di dalam hari-hari yang sudah lewat tadi itu aku tidak bisa menambah amal ibadahku. Kalau yang sudah lewat tapi kita beribadah di dalamnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sudah lewat tapi kita kosong, tidak kati ibadah di dalam hari yang sudah lewat itu, malah adanya penentangan kepada Allah di dalam hari-hari yang sudah lewat itu, kita harus menyesal.
Wajib bagi kita menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan terberat oleh Al-Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah hari-hari yang sudah lewat yang beliau tidak menambah amal ibadah di dalam hari yang sudah lewat. Maka kita ikuti. Siapa lagi yang kita ikuti kecuali ya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para salaf, guru-guru kita yang mereka itu mengikuti jalur apa yang sudah diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita gunakan sebaik mungkin waktu terlebih yang ada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diceritakan bahwasanya ada seorang ulama ini saking tamaknya, saking hebatnya beliau ini menjaga waktu, beliau ini menyibukkan diri dengan ilmu. Saking rakusnya, saking hebatnya menjaga waktu, jangan sampai ini waktu sia-sia. Apa di sini dikatakan bahwasanya kana yadhkuru annau kana yamtani'u katsiran minal aql. Jadi ada seorang ulama itu yang dia ini merasa berat dan mencegah dirinya untuk banyak makan. Mencegah dirinya untuk banyak makan, mencegah dirinya untuk banyak minum. Ngapo? Dengan banyak makan, dengan banyak minum, dari situ kaget apa terjadi? Pengen buang hajat, pengen pengen BAB, pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Gara-gara banyak makan, gara-gara banyak minum. Akhirnya ulama ini saking beliau ini menjaga waktunya, tidak galak banyak makan. Ngerti tidak? Siapa yang ngomongin? Saking beliau ini nyaga waktu, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Ngapo? Karena kaget nak sering buang air besar, sering buang air kecil. Di sini ngabisi waktu. Ini seorang ulama saking dia ini nyago waktunya. Jangan banyak ngokok, ngerti tidak, Tom? Itu. Agar tidak butuh sering-sering ke kamar mandi. Dari situ terbuang sia-sia waktu. Padahal itu kan hajat juga. Padahal itu tuh kebutuhan kita juga keluar macam itu tuh. Tapi gara-gara apa? Banyak makan. Gara-gara banyak minum. Jadi sekarang ini secukupnya, tidak boleh juga berlebihan. Itu yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Makan secukupnya. Makan pas lapar. Berhenti sebelum. Makan pas lapar. Jangan masih belum lapar sudah didantam lagi. Belum lapar langsung masuk lagi pajuan. Sampai kenyang ledet salo. Disitulah timbulnya asam lambung dan seterusnya. Penyakit bertambah karena banyaknya makan. Ini kita perhatikan waktu kita gunakan sebaik mungkin. Kita berdoa dengan doa yang disampaikan di sini. Allahumma ja'al awwala hadzal nahar sholahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Baca apa? Allahumma. Apa arti? Wahai Allah, ya Allah, ij'al awwalan nahar awwala hadzal nahar. Ij'al awwala hadzal nahar. Coba. Ij'al awwala hadzal nahar solahan. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah awal hari ini, siang ini solahan, kebaikan. Wa awsatahu apa artinya? Dan tengah-tengahnya falahan, keberuntungan. Wa akhirahu najahan, kesuksesan, keselamatan. Ini doa baik. Kalau kita berdoa untuk menjaga waktu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari yang sedang kita jalani ini di awalnya diberikan kebaikan, di tengah-tengahnya diberikan keberuntungan, di akhirnya jadi dalam akhir daripada hari yang kita saksikan ini mendapatkan kesuksesan, keselamatan. Dalam artian di dalam hari ini kita minta diarahkan kepada hal-hal yang baik, dijauhkan daripada hal-hal yang buruk. Ini ajaran daripada para ulama salaf kita. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas pembahasan fikih, rutinitas kita membaca kitab Safinatun Najah. Masih ingat kemarin tuh sampainya mana batasannya? Masih ingat tak? Sudah lewat 2 bulan ya? Apa sebulan?
2 bulan. Kita ulang sedikit. Nah, tak tahu ulang apa memang belum ini nih. Sebulan kita nih. Pindah-pindah mulu, bingung jadi batasannya nih. Mandi. Kalau tidak salah mandi ya. Iya. Nah, mandi. Yang mewajibkan mandi. Kita ulang. Masih ingat? Yang mewajibkan mandi. Kita ini kan mandi terus sekali, ada yang tidak mandi. Tong, mandi tak sekali? Ada tak yang tidak mandi? Kita mandi itu wajib apa tidak? Mandi biasa kita ini. Tidak mandi biasa kita ini. Kadang pagi nak mandi, kadang sore nak mandi, panas dikit, gerah dikit nak mandi. Itu harus kalau tidak berdosa apa tidak? Tidak. Ada mandi yang diwajibkan, mandi yang diharuskan. Kalau tidak sah ibadah yang kita lakukan. Nah, namanya mandi wajib. Namanya mandi besak. Mandi apa? Ini namanya mandi wajib. Mandi besak. Mandi wajib, mandi besak ini tidak serta merta terjadi sesuatu langsung mandi wajib. Ada ketentuannya. Dengan 5 keadaan ini, di sini dikatakan dengan 6 keadaan ini, sabab ini, maka wajiblah mandi. Masih ingat yang pertama apa? Yang pertama memasukkan itu kepada itu. Memasukkan itu kepada itu. Masuk ke nian tadi masuk ke dikit jadilah. Itu langsung kena status wajib mandi. Helmnya jadilah. Tong. Tidak kok. Itu dengan hal semacam itu langsung wajib tidak baca kamu masuk ke si makhluk itu, habis itu langsung sholat, tinggal wudhu langsung habis tak boleh. Wajib mandi dulu, baru wudhu, baru sholat. Ada ketentuannya masing-masing. Dengan sebab ini dia terkena wajib mandi sebelum melaksanakan ibadah yang lain. Itu yang pertama. Memasukkan itu kepada itu. Di sini walaupun, di sini maaf, tidak usah ketawa. Di sini maaf, di sini disebutkan bahwasanya walaupun itunya itu terpotong, yang terpotong, batasan yang terpotong itu masuk juga dikit, tetap wajib mandi. Misalkan helmnya terpotong, maaf ini, minta kita tidak terpotong, itu masuk. Ngerti tidak? Bukan yang terpotong itu masuk, bukan. Dia ini terpotong. Lah, batasan ujung terpotong itu masuk. Sama wajib mandi. Apalagi masih aktif tidak? Oh, wajib mandi. Ini yang pertama. Karena ini ilmu, jadi kita harus bahas. Kaget dianggapnya, oh kan helmnya lah hilang juga. Jadi tidak wajib mandi. Apa dia? Tetap wajib mandi. Ini kan dong? Yang pertama. Yang kedua, keluar cairan dari lana laki-laki itu, cairan kita nih ada 4 macam. Bukan cuma siko. Ada berapa? Ada yang sering metu apa? Nah, baul namanya kan? Kencing. Yang sering metu itu, yang paling sering. Yang kedua yang sudah nikah, yang kedua itu yang sering metu apa? Nah, air mani. Bukan itu yang paling sering, tapi yang paling sering kencing. Kalau misalkan itu yang paling sering, laju dia. Iya, lajunya dia. Nah, dah acak lagi dia tegak kayak gegel dia. Hati-hati kalau itu yang sering. Seringlah itu beb kalau anak daripada kencing. Nah, bahaya ini. Maaf ini ilmu. Jadi apa tadi itu 4 macam yang keluar dari lanang ini. Sikok, kencing, kedua itu, ketiga namanya. Kalau tadi namanya mani, yang nomor 2 ini, yang ketiga nih madhi. Ingat. Kita bahas yang pertama, kencing najis tak? Najis, wajib tak mandi? Tidak. Kedua, namanya najis tak? Tidak, suci. Kalau kencing kalau mani suci, wajib tak mandi? Wajib. Kalau kencing tidak Yang ketiga madhi. Madhi ini apa? Najis apa tidak? Najis. Ngerti? Madhi itu kapan keluarnya? Madhi ini keluarnya pertama biasanya setelah kencing. Madhi. Maaf. Madhi ini keluarnya dengan dorongan syahwat. Awal-awal kalau bahasa kita ini praejakulasi.
Kalau bahasa kedokterannya, oh dikit apa? Pra ejakulasi. Dalam artian ada dorongan syahwat, betul lah si tua itu dikit. Ya, kalau tidak encer, agak lebih encer daripada mani. Bening, ganti bening. Beda. Kalau mani agak, kalau kamu bening, hati-hati itu. Madi ini bening, statusnya sifatnya encer. Lah keluarnya ada dorongan sedikit daripada syahwat. Awal-awal biasanya yang udah ada nikah, yang belum nikah nenggal we. Ya, anu lah tua kalau juga sama we. Lah awal-awal biasanya wong muqaddimah pemanasan yang sudah nikah ini. Nah itu keluar sedikit tetes 2 tetes itu najis. Ya, hati-hati itu najis. Jangan gara-gara sebelum mani biasanya itulah dulu yang keluar. Makanya hal itu tuh najis. Maninya memang suci. Lah ada yang nanya, loh berarti pas main itu kita masukkan barang yang najis. Kan sebelum mani adalah madi, najis. Nah itu memang najis tapi dimaafkan. Mau tidak mau itu pasti keluar duluan dianya sebelum keluarnya mani. Nah ini dimaafkan. Tapi tidak merubah status dia tuh najis, dia tetap najis tapi dimaafkan. Nah ini ingat, yang pertama kencing, tahu kan sifatnya lah saling nyok. Mani, wajib mandi tapi suci. Mandi najis tapi tidak wajib mandi. Keluar itu tidak wajib mandi, ingat ya, tidak wajib mandi tapi najis, suci kebaya, tinggal dibasuh. Dan yang keempat wadi. Nah ini bagi yang pekerja berat. Keluarnya biasanya pas sudah kelelahan, kecapean, keluarnya namanya wadi. Wadi ini juga najis, tapi tidak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi cuma siko, mani yang suci tadi wajib mandi. Ingat, mani suci tapi menyebabkan wajib mandi. Kalau yang tiga-tiganya tadi ini, baik kencing, baik madi atau wadi, semuanya najis tapi tidak mewajibkan mandi. Bisa dipahami sampai sini? Ini cairan dari kita, keluarnya daripada laki-laki. Nah ini mewajibkan mandi. Yang pertama memasukkan itu tadi, yang kedua keluarnya mandi. Lalu apa lagi yang mewajibkan mandi bagi perempuan? Haid dan nifas. Keluar haid tapi setelah dia suci dulu, jangan keluar baru langsung mandi. Tidak. Oke, pas keluar baru keluar haid langsung mandi, katanya mewajibkan mandi. Kaget, nunggu selesai keluar berapa hari? 1 sampai 7 hari. Beda-beda wanita. Ini yang keempat nifas. Nifas itu kapan? Setelah melahirkan, keluar darah setelah melahirkan. Nunggu juga suci baru mandi. Yang kelima wiladah, melahirkan pun itu wajib mandi. Melahirkan wajib mandi. Kita udah kata melahirkan. Dan yang terakhir wafat, kematian. Wafat itu wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Dari sebab-sebab yang 6 ini mewajibkan mandi. Wajib mandi. Jadi tidak boleh tidak mandi. Dan niatnya juga berbeda. Wajib pakai niat. Kalau mandi yang lain tidak perlu pakai niat, tapi kalau kita niatkan ibadah dapat pahala. Nah, mandi yang biasa itu tadi kalau kita niatkan dapat pahala. Makanya sayang adat kebiasaan itu kalau kita jalankan tidak kasih hasil sama sekali, tidak ada dihitung pahala. Tapi begitu kita niatkan baru dapat pahala. Cukup mandi sehari berapa kali itu? 2-3 kali misalkan. Sio-sio baik, cuma bersih baik badan dapat. Tapi kalau diniatkan dapat pahala 3 kali dia. Mandi pagi diniatkan agar semangat mencari nafkah, agar tidak nganggu wong, badan biar tidak bau nganggu wong. Diniatkan biar wong tuh nyaman ada dekat kita, tidak dodolim sama wong, dan seterusnya. Menjaga kesehatan. Wah dapat pahala berlipat-lipat. Mandi lagi kaki siang, mandi lagi kaki sore, diniatkan terus. Pahala sudah berapa kali? Dengan niat yang baik. Walaupun amalnya ini perbuatannya mubah, tidak dihitung pahala, dengan niat jadi pahala. Pakai peci, pakai gomis, pakai sarung, diniatkan galau, bukan karena adat kebiasaan.
Memang ada kebiasaan pakaian kita macam ini, tapi kita niatkan setiap nak pakai kita niatkan nutup aurat juga. Aku pakai pakaian untuk nutup aurat, sudah dapat pahala lagi. Ya, nak melangkah keluar dari rumah, biasa kita melangkah kata niat, tidak ada hitung pahala. Tapi kita niatkan, ngapain nak melangkah kemana? Niat aku nak ke majelis, dapat pahala lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Gara-gara niat, hal-hal yang baik terjadi. Pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Tapi sebaliknya juga, niat buruk. Nah, hati-hati niat buruk. Tapi karamnya Allah, kasih sayangnya Allah, baru niat buruk belum dihitung dosa. Tapi ketika dia melakukan baru dicatat dosa. Nah, ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui tadi itu, wajib kita mandi atau mandi itu menjadi diwajibkan ketika terjadinya datangnya sabab-sabab yang sudah disebutkan tadi. Ada berapa sebab tadi? Ada 6 sebab. Lah caranya macam mana? Nah, ini perlu. Penutup, cara mandi wajib. Cara mandi wajib, ingat ada 2 rukun, ada 2 fardu yang harus dilakukan. 2 kewajiban yang harus dilakukan ketika kita mandi wajib. Yang pertama niat. Yang kedua meratakan anggota tubuh, meratakan anggota badan dengan air. Harus kena galau. Makanya hati-hati kita jingok di anggota badan kita ini sebelum nak mandi. Adakah yang menghalangi air? Hilangkan dulu baru mandi. Nah, ini perhatikan. Sudah dicek badan kita ini tidak kata yang menghalangi. Kalau ada cat, hilangkan catnya. Kalau ada minyak, hilangkan minyaknya, dicuci dulu, dibersihkan dulu, sehingga anggota badan ini siap menerima air. Sampainya air kepada anggota badan. Sudah dicek kalau baru niat. Aku niat mandi wajib. Aku niat mandi besar. Fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat tuh bareng membasuh anggota pertama kali basuhan badan. Terserah kamu nak ini dulu bagian kanan dulu yang sunnah. Tidak jadi masalah. Pertama kali membasuh niat baru mandi wajib. Paham sampai sini? Rato ke anggota badan, kena ke galau-galau. Diperhatikan apa lagi yang tak kena. Tidak usah was-was, tapi perhatikan baik. Apalagi yang tak kena. Nah, ini biasanya belek ini. Nah, hati-hati. Ini belek, lubang-lubang lipatan wong gemuk itu nah. Itu harus kena galau itu. Lipatan wong gemuk tak tahu lagi berapa lipatan itu. Itu harus kena galau. Jangan dia cepat-cebur baik. Yang dicebur ke bajunya belakangnya udah kena. Perhatikan. Disampaikan air itu ke seluruh anggota badan yang punya jenggot. Nah, digosok-gosok dan seterusnya. Makanya sebelum mandi perhatikan dulu apa yang menghalangi air. Nah, di situ yang harus kita lakukan ketika mandi wajib adalah pertama yang niat berbarengan dengan awal membasuh anggota badan dan meratakan anggota tubuh badan ini dengan air. Ini cara mandi wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubatan li kulli hauba wasur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulih nadha bi kulli sulih salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tashi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin.